Kemudian, mengapa perancangan basis data itu penting? Ya, kayaknya ini sebenarnya tidak perlu kita ini pertanyakan, sudah sangat jelas kenapa kita butuh basis data. Karena ketika kita memiliki sekumpulan data, sekumpulan informasi dan sebagainya, tentunya itu kita perlu sebuah sistem yang bisa memanajemenkan datanya kita, mengolah datanya kita. Apalagi sekarang itu sudah di sangat populer ya yang dikenamakan big data. Nah, big data ini maksudnya adalah sebuah luapan data yang tentunya ketika di sebuah perusahaan secara ketika bertahun-tahun datanya itu dikumpulkan dan sebagainya, maupun itu sebuah mungkin media sosial yang kita gunakan ketika itu bertahun-tahun tertumpuk, ya tentunya jadi sebuah data yang sangat besar, yang memiliki volume atau yang sangat besar. Nah, ketika tidak dimiliki sebuah basis data atau manajemen basis data ini, ya tentu eh, terutama ini ketika kita sudah mempelajari mungkin nanti big data, ya ini pasti sudah jelas akan terjadi mungkin kebocoran data, kehilangan data dan sebagainya. Itu sudah sangat jelas beberapa dampak buruk yang kita akan rasakan ketika kita tidak tahu ini bagaimana merancang sebuah basis data atau bagaimana mengolah sebuah basis data di sistemnya kita. Apalagi ini mungkin kita semua ini adalah anak-anak RPL. Ya, RPL kan kita nanti akan bekerja dengan sebuah program, bekerja dengan membuat aplikasi mungkin, ya baik itu ya basis data ini tentu sangat penting bagi kita, karena kalau tidak punya basis data atau database di sebuah program atau aplikasi yang kita buat, itu tidak diterima, tentu tidak bisa diterima saat kita mungkin mengajukan proposal dan sebagainya, karena inti utamanya itu sebuah sistem kita bentuk ya karena datanya itu yang mau kita sampaikan, baik itu mungkin perbandingannya, hasil pengujian algoritmanya, maupun informasi-informasi yang dibutuhkan di tempat penelitiannya kita nanti. Ya. Kemudian untuk pembahasan sistem file dari sistem file ini sendiri sebenarnya mengapa kita perlu pelajari? Karena namanya juga sistem file, ya kita perlu memahami bagaimana strukturnya itu file sebenarnya saat kita membuat sebuah database. Mana itu master filenya, mana itu struktur di bawahnya, rootnya dan sebagainya, itu perlu kita pahami. Jadi itulah kenapa kita perlu membahas bagaimana itu sistem file. Jadi karakteristiknya itu sangat sederhana, bisa memudahkan kita untuk memahami kerumitan rancangan sebuah basis data. Nah, mungkin ini biasa kalau ada kita membuat sebuah ERD dan sebagainya, kita akan memahami yang mana master filenya, misalkan user. Ini user, master filenya mungkin adalah entitasnya itu user. Nah, di bawahnya user itu mungkin ada level-levelnya lagi. Nah, itu ada mungkin level admin, level eh, eh, anggaplah dia hanya sekedar pengunjung dan sebagainya. Nah, ini contoh sederhana dari sistem file ya. Jadi ini contoh untuk departemen penjualan atau penjualan biasanya itu kita gunakan. Jadi ada sales departemen, ada bagian personalia. Jadi ada di sini file utamanya itu adalah file manajemen yang program yang memanajemenkan filenya kita. Kemudian ada laporan, ada manajemen dan ada laporan. Nah, di file manajemen dan laporan ini tentunya di dalamnya itu ada customer file. Jadi yang mana master file dan mana rootnya itu ya ini perlu kita pahami nanti. Ya seperti apa ya coba kita kaji di sini ya di tipe-tipe dari file itu sendiri. Nah, yang pertama ada itu dikatakan file induk ya. File induk ada yang tadi saya sebut master file. Jadi file induk itu akan menjadi acuan atau reference master file. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya ada file daftar gaji.
file mata pelajaran, itu master file. Nah, di dalamnya mungkin file daftar gaji, di dalamnya itu ada gaji-gaji untuk berapa gaji pegawai tetap, berapa gaji dosen kontrak, berapa gaji dosen tetap. Ya, itu kalau di tingkat universitas ya, misalkan file mata pelajaran ya, mata pelajarannya nanti mungkin terbagi. Ini master file-nya adalah mata pelajaran, di dalamnya mungkin ya ada di fakultas fakultas ilmu komputer. Kalau di kampus kan kita ada fakultas sosial dan hukum dan ilmu sosial. Nah, itu di bawahnya ada lagi cabangnya. Jadi itu perlu kita pahami strukturnya itu filenya kita. Atau di sini dalam hal ini disebut sistem file. Ya, itu adalah file induk. Jadi ada file induk yang menjadi acuan, kemudian ada file induk dinamik. Nah, yang dimaksud ini di dinamik master file, yaitu ketika file induk ini nilai atau dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya itu file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Nah, ini jelas ya. Kalau tadi file induk acuan itu dia relatif tetap, tidak berubah. Ya, gaji, mata pelajaran, tetapi ada juga ternyata file induk atau file induk yang disebut dynamic master file yang sering berubah, ya, sering berubah sesuai dengan update-annya. Ya, ini biasa di database penjualan. Kalau kita ada stok barang, ketika ada file induknya itu adalah data barang, ketika terjadi transaksi penjualan, otomatis ini file data barang juga berubah stoknya, ya. Itu yang dinamakan dynamic master file atau file induk dinamik. Nah, tadi file induk untuk tipe file sistem filenya kita ini. Kemudian ada yang kedua ini ada file transaksi. Jadi kalau file transaksi ini disebut juga dengan file input. Nah, di mana itu digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya ya, ada file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Ya, mungkin pernah atau sudah dibuat atau pernah buka aplikasi penjualan kasir. Nah, kita ada di situ namanya file transaksi. Jadi di file transaksi itu atau misalkan ini ada file penjualan, di situ akan berisi data hasil transaksi penjualannya kita. Misalkan di tanggal sekian, misalkan biasanya itu kalau segi laporan ya riwayatnya kita akan tentang waktu kapan transaksi itu. Misalkan dari 1 bulan terakhir kita cek apa saja riwayat transaksi penjualan itu, ya itulah yang di sini dinamakan file transaksi. Jadi tidak selamanya juga di dalam sebuah sistem file itu ada file transaksi ini. Kecuali mungkin memang betul-betul di dalam aplikasinya kita ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan atau memang tujuannya dalam untuk proses transaksi dan sebagainya itu ya jelas ada dinamakan file transaksi. Kemudian file laporan. Nah, ini jelas ya. Kalau kita buat itu nanti aplikasi di penelitian tak, tugas akhir tak, selalu itu diminta mana laporannya, file laporannya. Jadi ini ternyata itu di sistem file database itu ada namanya file laporan juga. Atau disebut report file. Jadi file ini disebut sebagai output file. Jadi biasanya itu, misalkan tadi penjualannya kita merujuk kepada penjualan saja. Tadi transaksi penjualan, misalkan laporan penjualan bulan sekian, berapa terjual untuk kategori barang ini, kategori barang yang lain dan sebagainya, berapa outputnya. Misalkan untuk perbandingan algoritma misalnya ya, kita mau lihat biasanya paling banyak ini anak-anak yang dulu-dulu ya penelitiannya itu sistem pendukung keputusan. Misalkan untuk sistem pendukung keputusan, kalau saya kemarin itu sistem pendukung keputusan untuk menentukan takaran pupuk yang sesuai untuklah untuk ini tanaman pangan.
ya. Jadi kita menggunakan sebuah algoritma untuk SPK, misalkan kita pakai metode TOPSIS atau metode Electre. Nah, nanti itu di file laporannya itu akan memunculkan atau berisi informasi bagaimana hasilnya. Kalau misalkan kita menanam jagung di lahan yang kering, jadi hasilnya seperti apa untuk tanaman pangan tanahnya ini mau diberi pupuk apa dan sebagainya. Itu sistem pendukung keputusannya. Ya, kita mungkin butuh eh, yang cocok ini di lahan ini adalah tanaman jagung, bukan padi atau tanaman, bisa juga kita merujuk pada tanaman sereal saja. Jadi sereal ini ada jagung, kacang-kacangan, ya kita jadikan itu SPK-nya yang mana cocok di lahan ini sesuai dengan kualitas tanahnya. Jadi kualitas tanahnya itu kita lihat apa-apa yang ada di situ, zat-zat yang terkandung, baik itu urea kah atau pupuk pupuk lain yang mungkin dibutuhkan untuk menanam pangan atau sereal tadi yang kita jadikan sebagai objek penelitiannya kita, ya. Itu, ya itu salah satu mungkin contoh dari file laporan yang kita butuhkan. Jadi ini kita sebenarnya karena ini sudah lanjut, kita banyak-banyak misalnya berimajinasi dengan program yang akan kita buat nanti. Jadi mulai sekarang, kalau memang kita mau praktik atau kita mulai mau belajar-belajar tentang database, coba kita angkat. Jadi kita mulai memikirkan apa topik penelitian tak nanti yang mau kita ajukan di proposal. Nah, itu nanti bisa kita hubung-hubungkan dengan materi tak. Jadi nanti ketika kita sudah semester 7 sudah menyusun proposal, ya kita sudah bisa juga, oh ini sesuai materi ini yang lalu saya pelajari, oh tentang ini. Jadi tidak sekedar langsung saja kita buat sebuah aplikasi, tapi kita tidak memahami dasar teorinya, dasar materinya seperti apa membuat sebuah database. Jadi kalau kita pahami, kalau saya sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana prinsip teorinya dulu. Kalau saya sudah paham, ya ada kalau di database MySQL ada namanya sistem file seperti ini, berarti kalau kita buka sebuah database, oh kalau ada databasenya itu orang kita buka, oh ini file induknya. Jadi kalau mau oprek-oprek atau apa, kita tahu, oh ini file induk. Jadi ini di bawah file induk itu nama-nama eh, file tadi, misalkan nama barang di bawahnya itu adalah kategori-kategori barang. Jadi ini file induk ketika saya hapus akan terhapus juga itu yang lain karena ini file induk. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa kita eh, pahami, ya. Kita sudah bisa mencoba ketika kita lihat database, kita sudah bisa berhati-hati dalam mengolah databasenya itu. Kalau kita sudah paham ini sistem file, jadi itulah tujuannya kenapa kita pelajari. Nah, kemudian ada juga ternyata file sejarah. Jadi file sejarah maksudnya itu historik, ya. Ada beberapa mungkin itu kalau kita menghapus file, ternyata itu ada history filenya kita yang akan tersimpan juga. Kalau di komputer kan ada namanya recycle bin, ya itu history-history yang kita sudah hapus tetap tersimpan dulu, entah berapa lama tersimpan itu bisa kita cari kembali. Ternyata di sistem file di sebuah database ada juga itu. Ini dinamakan file sejarah atau history file. Biasanya itu sudah tidak aktif nih lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip cadangan, seperti kita salah hapus kah dan sebagainya. Kalau kita temukan hal seperti ini di sebuah database, ya artinya itu memang dia masuk di kategori sistem file dalam sebuah basis data. Jadi jangan heran kalau masih ada kalau kita sudah ini. Kemudian ada namanya backup file, file yang dilindungi atau file yang ya namanya juga backup, ya kalau kita biasanya itu amankan arsip atau amankan data-data ya kita backup. Jadi sama halnya di basis data ini. Jadi ada beberapa salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. Ya, file ini biasanya digunakan untuk cadangan bila file database yang aktif itu mengalami kerusakan atau hilang.
Tapi tidak semua juga. Kalau kita, contohnya mungkin kita baru mau belajar database, baru mengcreate beberapa entitas. Kemudian mau kita cari, Bu, yang mana itu dibilang history file, yang mana itu backup file. Bagaimana kita mau dapat backup file sementara itu database tak belum kita jalankan. Biasanya itu yang ada seperti ini, kalau database-nya itu memang sudah digunakan atau sudah live. Ya, kalau baru mencoba-coba atau testing membuat database ini mungkin ya bisa jadi belum ada. Kecuali ini kayak file laporan, file induk. Kalau history file dan backup file ini biasanya sudah database-database yang sudah live atau sudah berjalan beberapa tahun atau beberapa bulan ya. Historinya itu kan sudah ada mungkin untuk beberapa bulan yang lalu. Kalau untuk file laporan tergantung kita. Ketika kita mungkin membuat sebuah report di aplikasinya kita, artinya kita mempunyai file laporan. Kemudian manajemen data sistem file. Jadi sistem file ini digunakan untuk bahasa generasi ketiga. Kita tahu kita jenis-jenis bahasa pemrograman ada beberapa generasi. Jadi kalau dikatakan bahasa generasi ketiga, artinya itu dia sudah masuk di kategori bahasa yang bisa dikenal beberapa fungsi, ya, kayak update, ada namanya OOP, ada namanya apa lagi tuh yang biasa kita pelajari ya, tipe data dan sebagainya. Kalau ada kita kenal tipe data, OOP dan sebagainya, itu sudah masuk di kategori generasi ketiga, seperti mungkin Java, C++ itu sudah generasi ketiga, sudah bisa Pak, sudah pasti pakai database untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang memang seharusnya ada database-nya. Oke. Nah, di sistem file ini ternyata ada beberapa ketergantungan secara struktural dari datanya kita, ya. Jadi ketergantungan strukturalnya itu misalkan ya, kita melakukan perubahan pada setiap struktur file tak memerlukan modifikasi ke seluruh program yang menggunakan file tersebut. Contohnya tadi kalau file induk tak data barang kita ubah key. Ya, artinya itu di listingnya kita nanti harus mengikut juga namanya. Misalkan tadinya data barang, ya baru kita ubah menjadi daftar barang. Contohnya ya, jadi ada data barang sebelumnya, diubah namanya menjadi daftar barang, akan merujuk itu kepada yang di bawahnya. Ada ketergantungan data dan sebagainya. Ini sudah jelas kalau secara sistem. Namanya juga sistem, dia saling terkait satu sama lain. Nah, ini kita sedikit mereview kembali masalah field. Ya, di database itu kan kita kenal namanya entitas, ada field, entitas atau field, record, apalagi yang kita kenal dalam membuat database. Field, record, apalagi? Atau itu J yang kita kenal, tipe data, primary key. Itu istilah-istilah dalam database yang kita lupa. Jadi saya ingatkan kita kembali. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya juga itu akan kita bahas kembali masalah perancangan basis data ya dari awal. Jadi perancangan basis data apa-apa itu entitas, seperti bagaimana menyusunnya dalam sebuah ERD. Jadi itu kita tetap akan bahas kembali supaya kita bisa lebih fresh lagi. Jadi semester 3 ke semester 6 itu 1 tahun lebih mungkin banyak yang agak lupa-lupa. Kecuali mungkin sudah biasa ya, ada teman-teman mungkin di antara kita yang sudah tidak biasa membuat sebuah aplikasi atau program. Ini sesuatu hal yang sudah masih sangat sederhana yang disampaikan.
Nah, contohnya ini, kalau pendefinisian record yang baik atau fleksibel, ini contoh ya, kalau asal sekolah itu, kalau kita mendefinisikan asal sekolah, ada nama, alamat jurusan, yang mana ini entitas, yang mana fil-filnya, recordnya, Nama, alamat, sama jurusannya, Bu. nama, alamat jurusan ini apa? Apa namanya? Fieldnya, Bu. Field. Fil. Berarti kalau kita buat sebuah tabel, dia itu judul-judul tabelnya ya, judul-judul kolomnya, atau isinya. Ya, Bu. Judul kolomnya, Bu, setiap per kolomnya di... Judul kolom. Baik, nanti kita di perancangan, insya Allah harusnya hari ini kalau tidak dapat waktunya, karena ini juga bulan Ramadan, tidak bisa terlalu banyak juga bicaranya dosen tak, karena sakit tenggorokanku nanti mau makak bukan, mau dekat maghrib bukan. Oke, itu mungkin definisi field. Saya tidak terlalu kaji dulu, nanti langsung di saat kita merancang sebuah RD ya. Ini mungkin gambaran saja bagaimana model sebuah database. Ini tadi eh, ini dalam sebuah database terdiri dari beberapa file. Jadi tadi kan kita bahas struktur file ya, atau sistem file. Ini harus kita ingat, apa yang topik utama adalah sistem file. Jadi dalam sebuah database itu terdiri atas beberapa file. Jadi file yang saling terikat karena namanya juga sistem, artinya dia saling terkait satu sama lain. Baik itu mungkin tadi sudah ada beberapa jenisnya, file induk kah, maukah file laporan atau report atau file history, ya ini saling terikat. Nah, di dalam satu file, ini file, contohnya ini nama filenya itu adalah file pegawai. Di sini ada beberapa entitas. File itu sama dengan entitas sebenarnya ya. Dia entitasnya itu adalah pegawai. Nah, jangan. Dia terlalu. Ya, jadi pegawai tadi, dia ini file atau entity-nya adalah pegawai. Kemudian fil-filnya ini ya, sudah benar tadi temannya. Ada nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Nah, ID pegawainya atau NIPS-nya kalau pegawai swasta ya, NIP-nya. Nah, di sini. Ini nama, alamat adalah fil-fil. Nah, kemudian di sini sudah ada juga penanda. Jadi di sini isiannya itu disebut dengan record. Jadi sudah ada beberapa yang terkait database yang kita review kembali. Ada namanya file atau entitas, kemudian nama-nama eh, kolomnya itu disebut dengan field atau nama field. Kemudian isiannya itu ada isi dari data entitasnya tadi disebut dengan apa? Isiannya itu disebut dengan apa? Record. Record. Berarti ini hanya gambaran-gambaran ya, ilustrasi mengenai database. Jadi ada di DBMS, database kita. Oke, skip saja ini. Nah, kita masuk ke komponen sistem basis data. Ini juga hal-hal umum. Jadi kalau dikatakan komponen artinya apa-apa yang menjadi bagian dari sebuah sistem basis data. Jadi komponennya itu meliputi yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, ya itu jelas. Perangkat kerasnya kita pakai apa untuk bikin ini, untuk install ini di VMS tadi, misalkan MySQL peripheral tak kita pakai apa, itu dia hardware. Kemudian perangkat lunaknya, softwarenya. Jadi software sistem operasinya apa? Misalkan Windows biasanya pakai MySQL. Kalau Oracle pakai bahasa sistem operasi Linux, ya. Kemudian software program.
untuk editor saat kita membuat sebuah program. Kemudian komponen sistem basis data lainnya itu adalah manusianya atau orangnya, baik itu dia sebagai administrator sistemnya ataukah administrator basis datanya. Jadi ini biasanya usernya ini terbagi, memang ada yang langsung ke sistem, ada yang sistem maksudnya ini biasanya operator ya, biasanya sebagai di front end saja mengolah data. Misalkan tadi data penjualan dia sekedar menjadi kasir. Ya ini administrator sistem, kasir mau mendelete barang dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan administrator basis data, dia yang DBA-nya yang langsung masuk ke basis datanya kita, mau merelasikan antar data ini dan itu, kemudian perancang basis data, sistem analis atau programmer atau pemakai, ya pemakai saja yang tidak mengolah sebuah sistem atau database. Jadi ini sebenarnya pekerjaan ini dikerjakan oleh beberapa orang. Ada beda-beda, maukah yang merancang beda orangnya. Ini kalau di perusahaan atau company yang besar. Tapi kalau aplikasi-aplikasi sederhana biasanya kita disebut dengan full stack developer atau full stack programmer. Kita semua kerjain dari merancangnya basis data bagaimana, dari bagaimana menganalisis programnya itu seperti apa cocoknya dan sebagainya. Itu semua kita kerja. Kalau mahasiswa akhir ya bisa jadi kita menjadi full stack programmer, kecuali mungkin ya karena kita mungkin masih butuh bantuan programmer di luar dan sebagainya, itu ya kita tidak tahu. Tetapi setidaknya ya kita paham model database. Setidaknya ini minimal sekali kita bisa merancang basis data tak sendiri. Karena biasanya juga ini ya saya terbuka saja ke teman-teman karena saya pernah melihat masa-masa mahasiswa tugas akhir itu. Biasanya dia cari orang yang bisa bantu tim buat programnya, tapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa mengenai penelitiannya. Penulisannya saja dia bingung dan sebagainya, itu tidak bisa juga seperti itu ya. Jadi kita berusaha minimal dengan adanya mata kuliah ini kita tahu bagaimana merancang sebuah basis datanya kita, bagaimana itu relasinya database-nya kita, yang mana menjadi file induk, yang mana primary key dan sebagainya. Sekalipun mungkin kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu, tapi perancangannya itu harus full dari kita, atau setidaknya kita yang tahu bagaimana modelnya. Jangan sepenuhnya mau dikerjakan sama orang lain, karena ujung-ujungnya saat kita seminar atau ini menyampaikan hasil penelitian, kita sendiri bingung, kentara sekali bahwa kita dibantu, seperti itu. Tapi kalau ada mahasiswa yang bisa kerjakan semua itu lebih baik. Itu yang sangat kita harapkan. Kemudian ada namanya prosedur di database. Jadi prosedur ya sama kalau di komunikasi data, contohnya itu ada namanya ini ya, ada namanya aturan. Jadi kalau di database itu disebut prosedur. Jadi ada aturan yang atau instruksi yang kita ikuti dalam merancang dari sebuah basis data. Ada data, tentunya ini data karena data ini ya dibuatkan sistem dan dibuatkan wadah untuk diolah di DBMS-nya kita. Ini silakan teman-teman catat ya, catat. Kalau tidak ya, kalau memang guru terlalu cepat penjelasanku ya tidak apa-apa di screenshot karena saya tidak men-share materi. Jadi harus kita catat poin-poin, kemudian nanti perlu kita ini carikan referensi lagi kalau memang kita belum sepenuhnya paham. Tapi untuk di mata kuliahnya kita ini pemrograman basis data mungkin tidak mungkin kuisnya ataupun final meet-nya itu tidak banyak teori, paling hal-hal dasar saja ditanyakan kalau memang ada teori di ujiannya, tapi kebanyakan kita mungkin di praktik. Kalau meet-nya nanti saya kasih praktik langsung. Kalau untuk finalnya ya, apakah biasanya itu yang kemarin itu di database satu yang saya pegang, saya kasih live coding.
Nah, saya lihat langsung bagaimana tingkat pemahamannya mereka, dan memang tidak banyak yang bisa lolos kalau begitu ya. Jadi silakan siapkan mentalnya kalian, logikanya kalian untuk membuat database ini. Karena apalagi ini bukan lagi sistem basis data, tapi ada diiringi dengan kata pemrograman. Pemrograman basis data artinya ada bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, yang akan kita combine untuk mengkoneksikan basis datanya kita. Jadi siap-siap Ki. Jadi ini masih dikasih Ki online ya, terus tetap Ki perhatikan kenapa itu juga kamera tak harus aktif, supaya saya yakin kita semua memperhatikan ya. Sampai saya sekarang buka dua perangkat, jadi satu ini menampilkan, yang satu ini saya lihat semua gaya-gaya, tak adakah yang sambil tidur, atau adakah yang dari tadi off di kameranya saja, adakah yang memang kelihatan bilang memperhatikan. Jadi tetap di depan standby, karena kita harus bersyukur juga tidak saya kasih offline jadi, karena namanya juga kita sama-sama, mungkin kalau saya juga terkendala offline ya, kita juga mungkin bisa maksimal untuk perkuliahan daring. Oke, kita lanjut. Ada tipe dari sistem basis data. Jadi ini ada single user, ada multi user. Nah, jadi kalau kita buat nanti sebuah database sederhana, bisa jadi itu hanya sebuah single user ya, yang desktop database perorangan. Tapi biasanya itu di perusahaan besar sudah ini, apalagi kayak Facebook, Meta, itu sudah pakai multi user yang sudah menaungi WhatsApp, menaungi beberapa media sosial lainnya. Ya tentunya ini sudah pakai multi user. Dan pekerjaan seorang database analis atau database ini ya, pembuat database ini juga sangat menjanjikan kalau memang kita tidak bisa menguasai untuk menjadi seorang full stack developer atau programmer. Setidaknya ini hal dasarnya kita paham mengenai database-nya. Karena tidak akan jadi juga itu aplikasi kalau tidak ada Ki. Karena database yang paling penting. Ya, misalkan bikin Ki website, harus Ki di situ terkonek juga. Mungkin sekalipun itu website portofolio saja, tapi kita mengkoneksikannya dengan database, ya, portofolionya itu maksudnya kita tarik datanya secara dinamis atau otomatis dari database, itu sudah sangat berguna itu jadi database-nya. Kalau tidak ada database-nya mau jadi apa itu aplikasi atau website. Jadi ini sangat menjanjikan ketika kita paham. Dan misalkan juga begini, kita mungkin butuh sebuah aplikasi ya. Di sekarang ini sudah banyak sekali itu di luar sana source code yang bisa kita beli secara ini tidak terlalu mahal, tetapi harus kita paham bagaimana otak-atik itu database-nya, bagaimana kita caranya mengubah isiannya itu. Misalkan kita mahasiswa akhir, kita punya penelitian judulnya itu sebenarnya sudah banyak nih, tetapi hanya pengembangan atau judulnya hampir mirip-mirip dengan aplikasi yang ada, yang sudah ada. Nah, kita coba minta source code-nya, tapi ketika kita tidak tahu bagaimana model database, ya SQL, bagaimana ekspor, bagaimana impor, dan bagaimana diedit itu, mungkin master file-nya tadi mau diubah dengan master file ini, tetapi secara relasi itu hampir sama dengan model aplikasi kita, itu bisa kita gunakan. Ya, gampang sekali sebenarnya kalau kita pahami ini basis data secara teoritis dulu, ya kita bisa enak sekali itu bekerja untuk membuat sebuah aplikasi, karena akan banyak referensi yang kita dapat. Kita istilahnya itu modif, ya, oprek-oprek. Tapi kalau kita tidak paham dasarnya itu bagaimana membuat database, bagaimana caranya mau kita oprek, kita saja mungkin mau edit ini, ternyata kayak tadi ada ketergantungan file, ternyata kita tidak paham, ya kita hapus di semua aplikasinya. Kita mau ubah misalkan usernya, atau kita mau ubah tampilannya menjadi warna ini, ternyata itu ada di database. Karena kalau kita paham mengenai database atau di BMS, ya enak sekali kerjanya nanti saat kita mungkin mau mengembangkan sebuah aplikasi yang sudah ada atau sudah ada nih referensi. Jadi tidak harus buat dari awal.
buat dari satu-satu entitas, baru mau buat user, baru mau buat ini, ternyata ada di referensi yang kita dapat di luar sana, itu saja kita modif, langsung saja kita sesuaikan dengan perancangannya kita. Ya, itu enak. Jadi itu sebenarnya tips ya untuk mahasiswa akhir kalau mau cepat ya seperti itu. Yang penting kita paham cara memodif database. Kita pahami dulu teorinya ini yang saya sampaikan semua. Nanti kita coba praktekkan ya. Jadi tipenya itu tadi ada jumlah pemakai, ada ruang lingkup, lokasi. Ini saya tidak terlalu jelaskan ya, bisa kita skip. Fungsinya ini sudah jelas, fungsi di BMS sebagai kamus data, penyimpanan data, penyediaan data, manajemen keamanan, kontrol akses multi-user, bahasa akses basis data. Jadi kalau bahasa akses basis data itu dengan perintah, ada yang disebut dengan DDL, DML, ini sudah kita pelajari sebelumnya di database 1. Kemudian antarmuka. Ya, ini model data ya, basis data. Ada namanya model basis data hierarki, ada jaringan, ada relasional. Biasanya itu kebanyakan kita pakai model basis data relasional karena lebih, kalau saya sendiri lebih gampang sih pahamnya secara ini kalau untuk model data relasional. Nah, ini contoh kalau model database hierarki ya seperti ini. Kalau untuk eh, ini bisa kita skip saja dulu di hierarki. Kalau jaringan itu begini modelnya di dari sales, customer. Nah, ini sudah kita fokusnya itu di model basis data relasional yang ada relasinya antar satu field dengan field lain yang dihubungkan dengan ininya primary key atau kata kunci. Kayak ini ya, model basis data relasional untuk tabel siswa. Jadi yang menghubungkan itu antar siswa satu dengan yang lain itu diikuti dengan kode walinya. Jadi kalau kode walinya sama, dia satu kelas. Contoh sederhana tadi ini. Nah, keuntungan dan kerugian dari model basis data relasional adanya kebebasan secara struktural, secara konseptual jauh lebih sederhana, kemudian perancangan, implementasi, manajemen, dan penggunaan basis datanya lebih mudah, kemampuan khusus untuk query, dan sistem manajemen basis data yang lebih baik. Nah, ada juga kerugiannya, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak sistem menjadi hal pokok, kemudian kemungkinan perancangan dan implementasinya yang buruk. Nah, ini semua nanti kita akan rasakan ketika kita langsung implementasi ya. Nah, nanti kita lihat kira-kira menurut Pak apa keuntungan dan kerugian yang kita rasakan saat kita buat atau saat kita merancang database-nya ini. Jadi perancangannya itu mungkin kalau data relasional itu ada ERD ya. Iya, kita pakai aplikasi ERD. eh, itu bisa kita coba merancang bagaimana membuat sebuah database. Jadi dari sekarang cari lagi topik-topik tak atau apa-apa yang akan kita buat nanti bisa kita implementasikan dalam membuat database. Sekalipun mungkin dalam praktikumnya nanti itu harus ada satu kasus yang kita angkat bersama ya. Tapi di finalnya nanti ini enggak akan dirasa gitu juga akan final lagi. Jadi di finalnya nanti harus beda-beda aplikasi tak dan database tak itu harus kita presentasikan bagaimana tingkat pemahaman tak mengenai database itu disitulah penilaiannya hasil akhir penilaiannya kita di mata kuliah ini.
Ya, kalau untuk basis data relasional ya seperti ini, ada relasi ya antara satu entitas dengan entitas lain yang biasanya itu ditunjukkan dengan filenya ya. Jadi kode wali yang ada di entitas satu, ada juga entitas ini, itu yang menjadi relasi. Ini ya seperti ini, saya banyak skip dulu ya. Sudah mau jam 5. Nah, ini nanti insya Allah pekan depan di pertemuan ketiga kita bahas ERD sekaligus dengan materi normalisasi. Jadi ini penting, kita akan identifikasikan yang mana database yang normal, yang mana tidak normal. Ya, kalau tidak normal, bagaimana cara tak kasih normal, Ki? Itulah namanya normalisasi. Kita juga akan merancang ERD nanti. Jadi kita ambil satu contoh kasus untuk merancang ERD. Sekalipun mungkin waktu database satu sudah makin diajar, tetap kita di sini untuk awal-awal tetap kita akan merancang lagi ya, merancang kembali sekedar mengingatkan ataupun memperdalam ilmunya kalian mengenai perancangan basis data. Karena saat kita mau membuat sebuah database, yang paling urgent itu di awal adalah perancangannya dulu. Kalau cocok nih perancangan, tak enak membuatnya, tapi jangan sampai di perancangan saja salah, kita mau teruskan ya, bagaimana? Jadi harus kita pahami yang mana nanti yang kita mau tunjuk, yang kita mau angkat menjadi sebuah entitas dalam sebuah kasus studi kasus yang kita angkat. Apa kira-kira yang menjadi relasi antara satu dengan yang lain? Bagaimana primary key-nya? Bagaimana apa selain primary key yang biasanya itu bagaimana kardinalitasnya. Nah, itu semua perlu kita pahami ya. Itu nanti insya Allah pekan pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya object file atau biasanya kita sebut dengan model basis data berorientasi objek. Jadi untuk karakteristiknya ini sendiri biasanya sebuah ini kita peruntukkan kepada objek yang akan kita angkat nanti, yang akan kita masukkan dalam file database-nya kita. Apakah dia sebuah objek yang karakteristiknya bisa digambarkan dengan isi berdasarkan faktanya, ataukah mungkin sebuah objek atau mencakup informasi tentang relasi antar fakta dengan objek. Menjadi sebuah blok pembentuk dirinya sendiri dengan struktur independen. Nah, kemudian struktur dasarnya itu, objek itu dikatakan sebagai sebuah penggambaran entitas pada dunia nyata. Ya, misalkan kalau kita ini objeknya itu, kalau kita angkat studi kasus ini ya, langsung saja ke sini. Kita angkat studi kasus itu akademik. Jadi akademik atau di kampus, yang menjadi objeknya itu kita dalam dunia nyata ya, mahasiswa. Kemudian selain itu ada, misalkan kita ada khusus di pembelajaran akademik ya, ada namanya mata kuliah. Jadi ini secara nyata, secara fakta. Tidak bisa kita terka-terka harus ini dan itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita alami saat itu, itulah yang kita angkat. Nah, contohnya sekarang mungkin kita mau buat sebuah aplikasi pembelajaran daring. Ya, karena kita banyakkan daring, kita mau itu bikin rancang aplikasi yang kala-kalai Zoom. Ya, siapa tahu ada anak UHM nanti mau bikin aplikasi pembelajaran daring yang bisa digunakan di UHM, yang cetusannya itu khusus dari UHM yang buat, ya toh? Aplikasi pembelajaran daring, pelajari maki dulu. Kira-kira itu kalau kita merancang ini kita fokus di database-nya dulu. Jadi kita mau rancang ini database-nya ini nanti aplikasi pembelajaran daring tak atau UHM learning misalkan, apa objek filenya? Karena kita sudah belajar sistem file, objek file. Jadi kalau objeknya apa yang mau kita angkat? Ya, misalkan objeknya itu yang akan gunakan ini pembelajaran daring ya, tentunya dosennya, kemudian mahasiswanya, kemudian mungkin bisa operatornya. Nah, apa-apa yang menjadi recordnya? Apa-apa yang menjadi filenya?
ya dari mungkin dari namanya, tanggal lahirnya, alamatnya dan sebagainya. Itu semua sebenarnya kita bisa rancang sesuai dengan kenyataan saja. Tidak capek. Jadi kalau kita tahu nih tuh konsepnya secara teoritis ya kita sisa berpikir saja dan kita mensurvei atau itulah biasanya mahasiswa akhir itu ada namanya penelitian, ada namanya observasi. Dari situ mesti observasi apa-apa menjadi objeknya ini, siapa yang akan gunakan yang bagaimana modelnya, kesulitannya ini yang akan kita pecahkan, yang kenapa kita mau bikin aplikasi baru, kenapa kita mau bikin contohnya aplikasi pembelajaran daring lain khusus UHM selain Zoom. Apa kekurangannya Zoom kira-kira? Nah, kalau Zoom mungkin berbayar, harus bayar setiap bulan dan itu juga dibatasi jumlah pesertanya dan sebagainya. Itu mungkin kesulitannya. Nah, kalau kita bikin aplikasi pembelajaran daring khusus learningnya UHM yang bisa kita pakai sendiri, ya mungkin itu gratis jika kita yang bikin sendiri lisensinya yang kita buat sendiri secara internal saja yang kita gunakan, tidak perlu dipublikasikan keluar. Yang penting itu kita aman nih proses pembelajaran online tak. Nah, itu bisa jadi kita angkat sebuah masalah. Ini mungkin hanya sekedar ini ya, mengembangkan saja imajinasinya teman-teman semua. Tapi itu bisa menjadi tolak ukur mungkin ketika kita mau mengangkat juga masalah lain. Karena di hidup ini banyak sekali masalahnya, deh. Cari lagi nanti tugas akhir cari lagi masalahnya ndak susah aja kita dapat masalah yang penting jalan-jalan kita saja keluar ya kita terus di dalam kamar kos atau di kelas saja kita duduk ndak dapat kita masalah jadi harus itulah kenapa harus mau harus diminta biasanya pergi jalan ke sana survei observasi wawancara nah di situ makin nanti akan temukan masalah atau meskipun mungkin di dalam kelas bisa sih yang penting kita cerdas menganalisa hal-hal yang terjadi di lingkungan Pak ya kita mungkin bisa dapatkan masalah-masalah yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian tugas akhir nanti insya Allah mungkin itu eh, ini untuk model basis data berorientasi objek keuntungan dan kelebihannya mungkin kita skip saja pengembangannya sifat-sifat umum. Nah, ini mungkin bisa jadi tugasnya ya. Terakhir, ya selamat dapat oleh-oleh. Jadi yang soal pertama itu, tunggu. Saya lihat dulu ya, apakah ini bisa kita jadikan tugas pertemuan ketiga saja. Karena sebutkan entitas yang dimiliki oleh bank berdasarkan soal nomor tentukan atribut data di primary key. Ya, bukan hari ini, nanti pekan depan ini. Takutnya kalian agak kebingungan lagi untuk kerjakan karena kita belum masuk di perancangan secara detail tadi. Kan digambarkan secara umum. Jadi selamat belum sudah didapat nih soalnya toh. Jadi nanti insya Allah ini bisa kita coba cari tahu. Tapi untuk pengumpulannya nanti setelah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga saya mau ajarkan dulu secara mudahnya bagaimana merancang database. Jadi tidak asal-asalan ini. Jadi ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti. Jadi secara sistematik yang memudahkan kita untuk merancang sebuah database sistem. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Materinya cukup panjang dan mungkin barangkali ada teman-teman atau ada sekalian yang masih kita bingung mau kita tanyakan, saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Silakan deh. Kalau tidak ada, enggak masalah juga. Jadi kita ini dalam satu kelas ada berapa orang yang ambil RPL, Dek?
31, Bu. 31. Maaf, Bu. 32 orang. 32 dia. Nanti kita list tidak untuk nama-nama teman tak supaya sama menyesuaikan disiakan. Karena saya lihat lebih juga disiakan itu. Iya, Bu. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke materi ini, materi perancangan dan normalisasi database, ya. Jadi mungkin untuk hari ini cukup. Ada tadi yang belum saya absen dan tidak masuk, terlambat 15 menit. Selain Herianto ya di grup tadi. Bu, permisi Bu, tapi kalau yang anu Bu, yang tidak disebut namanya Bu, baru masuk cepat aja masuk tadi Bu. Sudah jadi anu belanja disiakat. Kapan Ki belanja? Saya cetak absen Pak ini pekan lalu. Sudah Bu, dari minggu lalu. Iya, enggak ada nama Pak. Abu Bakar dia. Aduh, Abu Bakar tadi. Ada 4 orang ini Bu, yang belum disebut Bu, yang belanja di kelas ta Bu. Oke, saya buka paling anu karena aplikasi siakat paling saya buka langsung saya lihat nama-nama tak kembali. Ya. Ya, saya ini ya. Oh, Abu Bakar pertama sekali dia. Hadir Bu, Abu Bakar. hadir Bu. Langsung cepat respon Dekna yang hadir, yang tidak hadir ini saya sesuaikan yang pertama tadi. Jadi yang saya mengabsen 2 kali, awal dan akhir. Al Muhaimin Aji Nugraha. Hadir Bu. Langsung respon Dekna yang lain. Holifudin Fahmi, Hadir Bu. Fauzan Said, Hadir Bu. Salahuddin Al Ayudi ini tidak di kelas ini ya. Wardah Nisa. Hadir, Bu. Hadir Bu. Ferry Pratama, Hadir Bu. Adriana, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Wahyu Ramadan, Hadir Bu. Haril Gibral, Hadir Bu. Evi Asriani, Hadir, Bu. Rina Andriani, Rizal, Hadir Bu. Hadir Bu. Nila Asmasari, Hadir, Bu. Aan Irawan, Hadir Bu. Maha Bintang ini enggak di sini juga. Nur Balkis, Hadir, Bu. Santo, Hadir Bu. Alivia, Hadir, Bu. Nurul Wahida. Ada Ji Nurul Wahida?
Ada Bu tadi masuk. Satu konsekuensinya jika tidak patuh adalah dikeluarkan dari partai. Dalam pidatonya saat acara peresmian di sejumlah kantor DPD dan Ian Dwi Aryani, 30 Mei 2021, Hadir Bu. Wati mempersilahkan Fitra Hairani, Hadir Bu. Rifai, Sumarni, Hadir Bu. Ahmad Supandi, Hadir, Bu. Yabes, Asisa, Hadir, Bu. Herianto, Hadir, Bu. Nauri Kristiani, Ibu Nurul Wahida tadi hadir Ibu. ya. Ibu Rina Nurul. Marina, Hadir Bu. Yusuf, Hadir, Bu. Hadir. ada Hadir, Bu. Hadir. Andi Nyul, Hadir, Yul, Hadir, Bu. Rifai tadi ndak ada di. Oke. Oke, baik. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita sama-sama membaca doa selesai belajar. Apa baca dan doanya beda itu? Yang ini ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing misalnya. Ya, silakan baca doa selesai belajar. Kalau tidak hafal ya cari hafal dan nanti ku uji masing-masing pekan depan. Kalau begitu doa masuk dan doa keluar. Doa belajar dan sesudah belajar itu sesuai keyakinan tak masing-masing saja. Mau muslim dan tidak ya itu kita sama-sama saja berdoa. Ya baik, silakan baca doa. Ya, kita cukupkan ya untuk kelas TID. Dengan ini insya Allah kita akan ketemu pekan depan. Nanti saya akan kondisikan apa kita online atau offline. Sekalipun mungkin saya rencananya itu mau online selama Ramadan. Tapi kalau memungkinkan kita offline ya kita offline. Ya, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan deh. Siapa yang mau bertanya ini tadi? Alivia Bu. Iya, kenapa dek? Ini Bu yang Zoom ada baru tadi masuk Bu yang anak ekstensi Bu. Itu gabung sama kelasku Bu atau bagaimana Bu? Oh, beda dek, jadwalnya dek. Oh, ya iya Bu. Kasih Bu. Iya. Bu, belum dimulai yang kelas ekstensi kan?
Ya, bagaimana kelas malam, kelas ekstensi sudah bergabung? Ya, kita pas 5.15 ya untuk ini. Saya enggak ada mi anak TID ini yang tinggal. Baik, karena ini mendekati waktu berbuka puasa untuk kelas ekstensi dan TI malam, langsung absen dulu, lalu kita mulai untuk materinya. Insya Allah tidak sampai di jam 6, insya Allah tidak lama, karena saya juga ada agenda sebentar ini, mau bukber. Silakan dipanggil teman-temannya yang belum sempat hadir. Saya rasa kalau mau alasannya ini kerja dan sebagainya ini sudah di luar jam kerja, kecuali yang lembur ya. Kalau lembur ya karena ini jadwal mata kuliah tak ini sudah online juga, ya usahakan Zoom saja. Kalaupun bermasalah, ini saya rasa tidak bisa terlalu banyak alasannya anak ekstensi dan malam ini kalau hanya alasan kerja, karena sama-sama jadi orang kerja, sama-sama jadi orang capek. Jadi saya minta untuk bisa diusahakan. Jadi kalau ada saya lihat anak ekstensi dan malam terlalu banyak japrinya karena saya ambil peralihan di jadwal sore ini, ya mohon maaf saya tidak respon dulu karena ini online. Kecuali offline mungkin saya masih pertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau online begini dan masih ada alasannya untuk tidak join Zoom, kecuali mungkin ada halangannya masih di tempat kerja dan saya minta aktifkan kamera, itu baru kita permasalahkan. Tapi kalau masih saya dikasih keringanan untuk nonaktifkan Zoom-nya, kameranya, dan masih saja beralasan untuk tidak hadir untuk join di Zoom ini, ya mohon maaf, tetap saya tidak hadirkan di ruangan di kehadirannya di pertemuan hari ini. Ya, jadi itu saya lihat ada beberapa yang masih bilang kerja dan sebagainya. Ini sudah jam 5 lewat. Ya, saya sengaja tidak masukkan di TID. Saya tadi ada saya minta di TI malam ya karena katanya tidak bisa kalau lebih awal, mungkin jam 4 tadi mulai tidak bisa ya, ya sudah saya ulang lagi materinya untuk kelas khusus TI malam dan TI ekstensi. Oke, saya langsung absen saja untuk TI malam. Malam dulu ya. Al-Takdir, ada orangnya? Adnan, ada? Hadir, Bu. Oh ya. Tak, tolong kalau saya sebut namanya, kalaupun tidak bisa aktifkan kamera, aktifkan dulu kameranya. Saya absen di, apalagi tidak hadir di pertemuan pertama. Galang, ada Galang join? Hadir, Bu. Oke, Galang. Abrar, bisa nih Abrar kok join tadi? Saya bilang tadi jam 4, tapi katanya Abrar tidak bisa ya, udah jam 5. Mana Abrar? Ahmad Abrar? Hadir, Bu. Saya tidak lihat ini tak video tak. Oh iya, oke. Minta tolong ambil dokumentasi Zoom-nya, Dek, nah. Nanti dikirim ke grupnya karena saya mau isi absen. Oke, kelas ekstensi. Gali Purwanto masuk. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Oke. Abdurrahman. Ada Abdurrahman ya. Malvin, ada Malvin? Hadir, Bu. Abdurrahman tadi, Bu. Ya. Malvin tidak ada. Ini Sumpro siapa? Oke, tidak ada orangnya. Sukmawati Sahrim. Ada tadi Ibu Sukma.
Renaldi. Ini Muji Prasetyo di kelas Baru mau isi KRS, Bu. Baru mau isi KRS-nya, Bu. di kelas apa, Ki? Ya, ekstensi, Bu. Ekstensi. Oh ya, silakan diisi. Ada Renaldi Raffi Tapayong. Siap, Bu. Renaldi ada? Enggak ada kayaknya, Bu. Bu, saya hadir Kak Buna, keluar ke tadi. Ya. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan 1 itu kemarin kita kaji itu tidak terlalu banyak, hanya kontrak perkuliahan. Jadi mohon maaf yang tidak hadir, mungkin ada beberapa hal yang kita bahas di kontrak perkuliahan itu yang mungkin kita ada kendala di situ. Jadi mungkin itu nanti kita akan coba ini. Kalau untuk kelas ekstensi, saya lihat belum ada masuk kontrak perkuliahannya dari ketua tingkat. Saya tidak tahu yang mana tadi ketua tingkatnya ekstensi. Minta tolong ditandatangani kontrak perkuliahannya. Iya, Bu, hadir, Bu. Iya, siap. Izin, Iya, Bu. Pak Abdurrahman ya. Iya. Iya. Ya, itu Pak Izin bertanya, Bu. Abdurrahman, kita kemarin ini infonya itu kita mau kalau memang bisa kita alihkan ke hari Senin sore untuk jadwalnya, mau online atau offline itu nanti dikondisikan selama Ramadan dulu khususnya. Kalau di luar Ramadan nanti kita bisa lihat karena takutnya ini kan kita di ekstensi sama malam ini sedikit-sedikit gitu, ada mungkin 5-6 orang, total itu mungkin 10 orang semua Ki, kalau digabung. Jadi itu saya sarankan kemarin dan disetujui yang hadir. Jadi itu kita alihkan ke sini untuk pertemuan kedua langsung supaya bisa sejajar dengan kelas lain. Apa tadi yang mau ditanyakan? Izin, Bu, kalau online kami pekerja bisa, Bu. Tapi kalau yang offline mungkin itu agak terlambat, Bu, karena kami butuh waktu lagi dari kantor ke kampus gitu ya. Oh iya, kalau untuk ini deh, untuk Terlambat ya, Bu. kelas malam itu memang kalau misalkan saya biasanya memang mengajar di kelas malam itu tidak tepat juga jam 5 karena jam kantor saya lihat. Biasanya itu saya mulai mungkin 17.30. Kalau tidak paling biasa sudah pi maghrib ya. Jadi itu nanti akan kita kondisikan jika online. Kalau offline, kalau online ya bisa jadi kita bisa tepat waktu. Insya Allah itu kita akan saling meringankan bagaimana saja karena sama halnya dengan kita semua. Saya juga ada jam kerja, jam kerjanya itu juga biasanya normalnya sampai jam 4, jam 5 ya. Itu kita bisa saling ini saja, saling komunikasikan bagaimana bagusnya. Baik, Bu. Iya, jadi minta tolong Pak Abdul Rahman, ada itu kontrak kuliah di Learning Tak Mapato, sudah saya enroll Ki, silakan di download dan ditandatangani dan dikirimkan di grupnya ya, yang sudah di-upload, yang sudah Iya, baik, kita Bu. tandatangani, setujui. Iya. Siap. Baik, sekarang kita mulai untuk mata kuliah pemrograman basis data 2 ini atau basis data lanjut. Kita akan masuk di mata kuliah pengantar dulu dari sesuai dengan apa pretesnya kemarin. Ini sudah bunyi masjid, Dik. Jadi mungkin bagaimana ya? Nanti saya ambil waktu sebelum jam 6, Dik. Jadi saya kaji saja sedikit, nanti insya Allah pekan depan kita akan kondisikan. Kalau malam sama ekstensi ini agak susah kayaknya kalau dekat-dekat jam 5 pagi mulai. Sudah maghrib juga agak susah karena mau kita tarawih untuk bulan Ramadan. Ya bisa jadi mungkin nanti kita alihkan yang malam ini ke hari Minggu, ya hari Ahad. Jadi yang malam lagi yang menyesuaikan waktunya di kelas ekstensi. Kalau hari Ahad kan anak ekstensi ini masuk pagi, jadi enak di segar-segar ya otak semua. Jadi untuk hari ini saja kita saling menyesuaikan saja. Jadi
saya tidak mempatok ikut di malam atau ikut di ekstensi, tapi antara dua waktu tak ini saling menyesuaikan. Jadi mungkin sedikit saja saya bahas dulu untuk ini di pertemuan keduanya kita, karena waktu juga. Nanti insya Allah kita akan melengkapi untuk materi ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin pekan depan kita ambil Ahad saja, kan tidak bisa di jam agak sore sekali seperti ini selama bulan Ramadan. Kecuali di luar Ramadan mungkin bisa. Oke, jadi untuk mata kuliah ini kita mengkaji kembali dulu mengenai konsep utama dari basis data. Jadi perlu kiranya kita pahami ini, apa itu data dan apa itu informasi dan apa itu basis data. Jadi ini sebenarnya sudah kita kaji di mata kuliah sistem basis data, sudah ada di pemrograman basis data 1 juga, itu sudah mungkin dijelaskan sama dosennya yang lalu ya, karena saya tidak ajar mungkin waktu itu. Jadi data itu ya sekumpulan fakta yang belum terolah. Jadi kalau sudah diolah, itu sudah dikatakan sebuah informasi. Jadi data itu adalah fakta, baik itu mungkin berupa sebuah objek, benda, dan sebagainya. Itu dikatakan data. Namun informasi ini satu tingkatannya di atas dari data itu sendiri, karena tadi datanya ini sudah diolah atau diproses, jadilah sebuah informasi. Nah, sedangkan basis data, ini basis data harus kita pahami. Jangan sampai kita sudah 3 kali ini ceritanya kita kaji tentang basis data, database, baik itu basis data 1, basis data, pemrograman basis data, dan pemrograman basis data lanjut ini untuk anak RPL. Jadi basis data ini ya ada 2 kata di sini, ada basis dan ada data. Jadi kalau dikatakan basis itu adalah sebuah hal atau sistematika yang sudah tersusun secara ini yang bisa kita pahami secara baik atau terstruktur. Sedangkan ketika kita gabungkan dengan basis data, atau berarti kita bisa ini pahami bahwa basis data itu adalah sebuah data-data yang sudah tersusun secara sistematik dan diolah, diproses sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan atau menyampaikan sebuah informasi. Jadi tujuan utamanya ini ada basis data adalah informasinya itu sendiri. Baik itu berupa informasi pribadi maupun informasi publik. Ya. Kemudian metadata, ini juga sangat erat kaitannya dengan basis data. Saya kira ini bukan hal yang baru ya, sering lagi dengar kata meta, apalagi Facebook ini sudah ada mini dia brandingkan apa ya perusahaannya itu sudah diambil alih sama Meta. Jadi Meta itu artinya sebuah, kalau kita deskripsikan sendiri-sendiri istilahnya adalah sebuah deskripsi atau penyampaian atau penyampaian informasi tertentu untuk sesuatu hal. Jadi kalau digabungkan dengan metadata, dia adalah deskripsi dari data-datanya kita. Jadi contoh dari metadata ini sering sekali kita lihat. Jadi contohnya itu mungkin ketika kita mengakses sebuah website, ya websitenya ini contohnya menampilkan perusahaannya kita atau tempat kerjanya kita, dia sudah dikatakan metadata karena di dalamnya itu sudah mendeskripsikan beberapa data-data, ya, baik itu mungkin dari segi profilnya perusahaannya kita, kemudian visi misi, kemudian mungkin hal-hal atau bidang-bidangnya dan sebagainya. Itulah yang dikatakan metadata. Selain itu juga yang sering kita temui adalah kayak mungkin spreadsheet. Kalau kita buka spreadsheet itu di dalam spreadsheet itu terdiri atas beberapa sheet. Di dalam sheetnya itu menampilkan mungkin ada informasi penting atau data-data yang sudah kita olah. Ya itu juga bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai metadata. Nah, yang terpenting di sini adalah apa itu atau di BMS apa yang biasa kita gunakan atau sistem manajemen basis data atau di BMS. Ya, ini di BMS ini singkatan dari Database Management System bahasa Inggrisnya ya. Kali ini sudah diterjemahkan. Ya, kalau menurut teman-teman yang di kelas ekstensi dan malam ini atau mungkin kemarin itu kita pakai di BMS apa? Waktu database 1. Atau ada yang bisa sebutkan jenis-jenis DBMS?
Ale, Johan. Ya, Johan Spardi menjawab. Oh, itu ke bawah, Teh. Yang saya tahu itu Bu ada hierarki, ada network, kemudian ada relasi dan objek oriented. Ya, ada yang lain? Seperti aja. Ya, kalau untuk DBMS itu atau Database Management System itu adalah software yang kita gunakan untuk memanajemen datanya kita tadi atau membuat database-nya kita. Jadi kalau tadi yang disebutkan itu dia berupa model-model data ya, bukan DBMS. Tapi kalau DBMS itu atau Database Management System software yang kita install di aplikasinya kita, contohnya yang mungkin sering kita pakai itu MySQL, itu salah satu DBMS. Kemudian untuk software yang biasa kita pakai juga Oracle, ini terkenal juga Oracle ya, di atasnya ini MySQL ratingnya untuk Oh, penggunaan. ini yang berbayar ya Bu? Ya, Oracle itu yang berbayar, biasanya dipakai orang-orang Linux ini yang pakai. Ada MariaDB. Biasanya corporate perusahaan yang pakai Bu ya? Iya, betul. Biasanya corporate. Biasa juga bisa kayak pemakai pribadi boleh pakai. Biasanya dia juga pakai Oracle kalau dia pengguna MacBook. Bisa pakai Oracle. Linux kita instalkan servernya Linux di laptop itu bisa ya, tergantung yang memudahkan saja sebenarnya. Tapi untuk pengguna Oracle ini lebih ke premium, berbayar ini kalau Oracle, sama dengan kayak MariaDB kemarin ini juga sempat berbayar. Ada juga PostgreSQL, apa itu saya lupa juga, ada tingkatan-tingkatannya nih, mungkin saya tampilkan ya, tunggu saya tampilkan jenis-jenis DBMS supaya tidak keliru seperti tadi. Ia cinta berlalu ke paras tengah badan tembus dada, cowok. Itu Bu sebelumnya sambil menunggu. Jadi materi pemrograman basis data lanjut kita di semester 6 ini Bu lebih kepada toolsnya ya Bu ya, bukan ke pemrogramannya. Ya, untuk ini kan baru pengantar, jadi saya perkenalkan Ki untuk tools-toolsnya. Tapi kalau dari segi yang kita tanyakan itu bukan pemrograman, ini jelas sekali kita akan mempelajari ini pemrograman. Kenapa? Karena ini kan mata kuliah pemrograman database. Tapi untuk awal kita harus kaji dulu tools-tools yang akan kita gunakan, bagaimana merancang database, kemudian apa itu data, pengertian umumnya sebagai pengantar. Untuk mengingatkan sajalah untuk teman-teman. Barangkali ada yang lupa, karena saya lihat pretest kemarin ada yang minta untuk direview. Baik itu tools yang digunakan, baik itu apa itu di BMS-nya, bagaimana modelnya. Jadi saya untuk hari ini sekedar mereview dulu. Untuk pemrogramannya itu jelas kita akan nanti akan pemrograman, nanti juga akan saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan pemrograman basis data. Jadi kalau dikatakan pemrograman basis data, artinya bukan basis data saja yang akan kita pelajari, tapi ada bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, yang akan kita koneksikan dengan database sehingga terbentuklah sebuah aplikasi yang utuh, ya, yang bisa kita lihat. Jadi kita tidak sekedar mungkin yang sebelumnya sistem basis data kita pakai ini CMD, kita khusus di MySQL Workbench saja atau di MySQL saja untuk bikin tabel, tapi nanti kita akan buat front end-nya di program atau pakai listing. Oh ya baik. Iya. Jadi untuk ini tadi sekedar info saja mengenai MySQL atau di BMS ini ada ya, kayak Oracle. Siapa tahu nanti kita temukan. Ya, kita lihat MariaDB, Teradata dan sebagainya. Ini semua adalah di BMS. Tapi yang fokusnya nanti kita akan aplikasikan itu adalah MySQL. Oke. Kita lanjut dulu sedikit di materinya tadi.
Ini untuk hal-hal dasar lain ini saya skip beberapa ya. Jadi intinya itu secara untuk alurnya itu di BMS sistem kerjanya seperti ini ya. Database manajemen sistem ini nama juga dia adalah sebuah software atau sistem pengelola database-nya kita, di mana di DBMS ini nanti inilah yang akan kita gunakan ya. Contohnya nanti kita pakai MySQL akan membuat sebuah metadata. Ya, metadatanya ini terdiri atas beberapa entitas mungkin dari informasi berupa kalau contohnya ini aplikasi inventory ya, seperti ini aplikasi ya, aplikasi perusahaan penjualan. Jadi ada entitasnya itu. Jadi di database itu, jadi ini sekedar mengingatkan kembali saja ya. Jadi di database itu ada dinamakan entitas, ada dinamakan field, ada dinamakan record, ada dinamakan tipe data, ada primary key, kardinalitas. Itu semua harus teman-teman yang mungkin sudah lama tidak belajar database kaji-kaji gitu. Tapi insya Allah pertemuan 1, 2, 3 ini kebanyakan kita akan mengkaji dulu bagaimana merancang database-nya, yang mana disebut primary key-nya, yang mana entitas, dan sebagainya. Itu akan kita kaji di pertemuan ketiga insya Allah. Jadi pelan-pelan saja, tidak langsung jadi terjun di program. Kalau langsung kita terjun di program, dasarnya saja masih kita lupa-lupa, sekalipun mungkin kita pernah kaji, tapi perlu diingatkan kembali. Jadi kita start dari awal, tapi tidak sepelan-pelan mata kuliah sebelumnya. Bilang itu terus dulu dikaji, tapi sekedar review saja. Jadi kalau kita lihat Kak menjelaskan cepat-cepat, artinya itu saya hanya sekedar memperlihatkan atau mengingatkan kita semua dengan mata kuliah lamanya, tapi tidak detail banget nih, karena kita akan fokus nanti di pemrogramannya. Ini saya skip ya. Mengapa perancangan basis data itu penting ya? Ini sudah sangat jelas, jelas penting ya kalau kita merancang sebuah database ini, bagaimana mengolah informasinya kita. Nah, topik utamanya sebenarnya di sini adalah sistem file dan objek file. Jadi di basis pemrograman basis data itu, atau saat kita membuat aplikasi database itu, ada dikatakan sistem file. Jadi sistem file ini berupa bagaimana model susunan filenya kita, atau biasanya ini lebih identik dengan entitas ya. Bagaimana di sebuah database itu tersusunlah sebuah informasi atau file-filenya kita secara sistematik. Bagaimana modelnya, bagaimana strukturalnya, dan sebagainya perlu kita pahami secara sistem. Jadi kita nanti tidak membuat database asal buat saja, tetapi kita akan pahami yang mana dikatakan nanti di sini sesuai tipe filenya ya. Langsung saja kita kaji. Yang mana dikatakan file induk atau master file. Ini kalau pernah buat aplikasi tentu kita paham ini ada di sini master filenya, master induk atau induk acuannya. Jadi ada dua ternyata ini, file induk tak atau master file tak. Kalau mau buka di database bisa jadi nanti ada file induk acuan yang nilainya ini tidak akan berubah-ubah atau statis di situ saja. Contohnya ini ada file daftar gaji, ini file induk, jadi file mata pelajaran, file induk. Nah, kenapa dikatakan file induk? Namanya juga induk, berarti ada anaknya. Jadi anaknya itu kalau contohnya file mata pelajaran, akan ada nanti tabel-tabel, contohnya mata pelajaran khusus, mata kuliah, ini mata pelajaran wajib. Ada mungkin lagi entitas berikutnya, mata pelajaran pilihan. Pilihan maksudnya sesuai konsentrasinya kita, maukah RPL, maukah multimedia, dan maukah pemrograman website. Ya, itu kalau di kampus kan ada 3 ya, konsentrasi, mau ke RPL, multimedia, atau khusus website. Kalau saya tidak salah, saya dulu itu, tapi tidak tahu sekarang, sebab barangkali ada tambahan. Jadi
Begitu. Jadi dia nilainya tidak berubah atau sifatnya relatif statis. Nah, kemudian yang kedua itu ternyata ada juga master file itu dinamakan file induk dinamis atau dinamik. Artinya itu dia sebaliknya tadi. Kalau yang Sampai juga mana? bisa di ini siapa tadi? Siapa itu suaranya? Semangat. Kalau masih ada yang on mic-nya baru off kameranya, saya langsung kasih kick ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk file induk berikutnya itu sebaliknya tadi, kalau di file induk acuan itu atau reference master file itu tidak berubah nilainya. Di sini kalau dinamik artinya dia berubah-ubah, namanya juga dinamis ya. Biasanya itu di master file penjualan atau transaksi. Ya, di sini contohnya ada file induknya itu data barang lah ya. Paling ini data barang. Jadi data barang itu ketika terjadi sebuah update atau terjadi proses transaksi penjualan, otomatis ini nanti data barangnya ini terutama mungkin bagian stoknya itu akan berubah juga. Jadi dia itulah dikatakan dinamik ya. Jadi selain penjualan mungkin akan kita dapatkan ketika kita mengkaji sebuah penelitian yang acuannya itu kira-kira dia akan berubah sekalipun dia adalah sebuah master file. Jangan heran, masa master file dia berubah kira master file itu dia harusnya tidak boleh dihapus, tidak boleh diedit, tidak boleh berubah. Tidak seperti itu. Jadi inilah fungsinya kita pelajari dulu hal dasar ini. Jadi kalau ada yang sifatnya seperti ini dia bisa cocok, bisa dikatakan juga file induk, tetapi dia dikategorikan sebagai file induk dinamis. Kalau ada yang bisa diaktifkan kameranya, minta tolong aktifkan dia. Karena kalau kelas lain itu tadi tidak ada yang off kameranya. Kalau saya sendiri yang bicara di sini semua non-aktif kamera, di luar jam kerja ini saya stopkan saja. Nanti pekan depan kita offline. Ya. Kalau mungkin sudah tidak fokus, kita selesai dulu untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu nanti pekan depan saja untuk dilanjutkan materinya. Jadi ini ada beberapa tipe file, ada file transaksi juga, ada juga namanya file laporan atau report file. Jadi di sebuah sistem file itu selalu juga akan kita temukan file laporan seperti ini. Misalkan kita buat penelitian, kita buat aplikasi, kalau dia dalam kategori sebuah penelitian, apalagi tugas akhir, ini wajib sekali harus ada ini laporan, baik itu dalam bentuk aplikasi mobile maupun tidak, selalu diminta ini laporannya, hasilnya bagaimana. Karena ini yang akan dilampirkan di bab 5 kayaknya, bab 4 hasil penelitian. Ya. Kemudian ada namanya juga file sejarah atau story file, biasanya itu dia kalau sudah dihapus atau tidak dibutuhkan dia masih ada. Ada juga namanya file pelindung atau backupan file yang masih aktif sebenarnya, tapi dia menjadi cadangan ketika file kita yang asli dihilang, dia akan muncul atau dia backupan file ini akan diredikan kembali. Jadi semua orang-orang database ini paham. Jadi biasanya itu kalau ada aplikasi, apalagi aplikasi akademik contohnya itu Siakat dan lain-lain, pasti ada namanya itu file backupan. Ditanya lagi orang server atau orang database, pasti ada namanya file pelindung. Kecuali mungkin kita baru buat aplikasi dan aplikasinya itu aplikasi baru, jadi kita tidak perlu buat ini dulu. Tapi kalau sudah live, sudah kita realisasi aplikasikan, dan ini perlu kiranya ada ya untuk sangat dibutuhkan ini. Karena kenapa? Namanya juga sebuah aplikasi apalagi database itu sangat rentan akan terjadi kehilangan data, pembobolan data, pencurian ataupun hal lainnya yang tidak bisa kita duga ya. Ya, itu perlu kita hindari. Baik, kemudian manajemen ketergantungan definisi field.
Ini semua. Ya, ini mungkin sekedar kita buka komunikasi dulu sedikit. Jadi saya selesai pemaparan materi ini sampai 5.50 paling lambat ya. Ingatkan saya kalau ini karena sudah mendekati waktu buka puasa. Jadi ini sekedar mereview dulu ya. Ini jadi fokus Ki yang mungkin kalau yang sudah paham ya enggak masalah, tapi yang mungkin masih butuh review kembali sekedar ini saya contohkan beberapa model dari database. Jadi ini anggaplah ini adalah sebuah database-nya kita. Ya, ini database-nya kita. Jadi dia dari tadi kita sudah pelajari adalah sistem file. Jadi dia terdiri atas beberapa file yang saling terikat atau terhubung. Baik, itu mungkin tadi sudah disampaikan Pak Abdurrahman, ada namanya hierarki kah, atau jaringan, model jaringan, ataukah relasional. Itu semua model data itu, model data, bukan DBMS, tapi model data. Ini akan ada di sini semua. Jadi file-file ini biasanya identik dikatakan sebagai entitas atau nama tabel. Kalau kita buka database, tak ada nama-nama tabel. Contohnya ini ada tabel pegawai, ada kalau mungkin kita langsung ambil contoh kasus ini saja akademik. Jadi ada pegawai, kemudian ada dosen, file dosen. Jadi di sini terdiri atas tabel dosen yang terdiri dari data-data dosen, pegawai terdiri dari data-data pegawai. Jadi yang ada di sini nama-nama tabelnya itu identik dikatakan sebagai entitas ya, nama tabelnya. Jadi kalau ditanya Ki apa entitasnya, lihat Ki yang kalau buka Ki database, oh tabel ini, tabel ini, tabel ini, oh artinya inilah entitasnya. Nah, kemudian selain entitas dari database itu kita akan menemukan istilah. Jadi ini ada namanya terminologi atau istilah. Jadi ada istilah field. Nah, ini sudah ditunjukkan. Ada field ID pegawai. Jadi hal-hal yang akan kita kaji dari entitas pegawai ini, itulah yang biasa dijadikan feel-nya atau kalau mau bahasa Indonesia kan lebih sederhana itu adalah nama kolomnya. Karena kan tabel ini yang akan kita buat toh, entitas itu tabel. Kemudian feel-nya itu apa-apa yang ada di pegawai, ya apa-apa yang ada di pegawai, maukah ID pegawainya atau NIP-nya, NIPS-nya, kemudian namanya, alamatnya, nomor HP dan sebagainya. Jadi itu akan kita jadikan field. Nah, field itu atau nama kolom. Kemudian isian dari tabelnya kita, data pegawainya kita itu disebut dengan istilah record. Apa itu record? Ya itulah isi dari tabelnya kita. Karena tabelnya kita tadi adalah pegawai, artinya recordnya itu adalah nama-nama pegawainya. Baik itu mungkin Asep, Ali, Agus, Badu. Nah, di sini terdapat dua nama dengan ID yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat ID-nya beda, namanya sama, ya bisa jadi orangnya memang beda, Ji. Jadi, itu di sini ada namanya ID pegawai, biasanya itu identik ID ini dijadikan primary key, ya. Primary key atau kata kunci yang akan membedakannya dengan database atau entitas lain ya. Ya, seperti itu. Ini hal dasar dulu yang saya ingatkan Ki masalah database. Jadi, database itu ada istilah entitas, field, record, primary key, kardinalitas, dan sebagainya. Insya Allah pekan depan semoga bisa offline ya. Kita offline saja kalau kondisinya kelas malam agak susah, kita nanti selang-seling saja bisa offline online ya, nanti kita kondisikan. Ini kita akan bagaimana merancang sebuah database. Kalaupun sudah pernah di database, baik itu sistem basis data maupun pemrograman basis data, ya kita akan review dulu sebelum kita memprogram pemrograman basis data, kita akan merancang dulu seperti ini. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Selebihnya ini paling topik kedua tadi itu harusnya kita kaji itu object file. Jadi object file itu di sini
Ya, yang jelas itu kalau dikatakan objek adalah objek yang akan kita tunjuk secara di dunia nyata ya. Jadi model data sedapat mungkin harus mewakili dunia nyata. Jadi tentunya tadi kalau mau ke objek ya ini objeknya kalau di akademik yang bisa kita tunjuk di objek file kita artinya dia ada objek mahasiswa, mata kuliah, dosen dan pegawai. Itu semua bisa kita lihat. Jadi kita tidak bisa asal-asal memasukkan saja objek file ini, tetapi kita lihat di realitanya, ya seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Jadi cukup singkat, tapi semoga bisa bermakna untuk teman-teman, untuk sekedar mengingat kembali mata kuliahnya sebelumnya. Jadi insya Allah pekan depan itu kita akan belajar kembali untuk merancang database dan bagaimana menormalkan database. Jadi ada namanya itu database tidak normal juga. Jadi biasanya kita buat-buat saja field, buat-buat nama-nama entitas yang sebenarnya itu dikategorikan kategori tidak normal atau itulah yang harus kita kaji bagaimana cara menormalisasi. Ini sudah pernah dibahas di sistem basis data ya, karena saya juga mengajar sistem basis data, saya belajar juga PBD 1, dikasih amanah juga PBD 2, jadi mungkin tetap karena kenapa ya, selalu saja saya dapati mahasiswa ya selalu kurang di pemahamannya di praktikum, karena teorinya juga dia agak ini, bagaimana dia kalau mau dibilang memang coding-coding itu kadang anunya orang mental ya jatuh atau bagaimana, tapi semoga tidak. Untuk beberapa orang juga itu sudah berhasil melewati mata kuliahnya saya dengan nilai A, ada juga yang kebanyakan nilai E. Jadi semoga saya coba mengevaluasi kenapa saya coba mereview dari awal, karena dengan berusaha agar teman-teman punya dasar dulu yang kuat sebelum kita terjun di pemrograman. Ya, baik. Mungkin itu untuk hari ini. Jadi insya Allah kita ketemu pekan depan secara offline maupun online, nanti akan dikondisikan di grupnya, kita komunikasikan sama-sama. Minta tolong diaktifkan dulu kameranya semua, saya mau ambil dokumentasi. Baru kita ini cukupkan. Tahan ya, sedikit. Saya screenshot dulu. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita. Semoga bisa dibiasakan. Silakan membaca doa selesai belajar dengan keyakinan kita masing-masing, karena ini merupakan hal yang perlu kita biasakan baik memulai maupun selesai. Ya, semoga apa yang kita hari ini kaji sama-sama meskipun tidak lama menjadi keberkahan bagi ilmu tak, dan kita ingat ya insya Allah. Jadi silakan berdoa dulu. Ya, kita cukupkan ya dengan baca doa kafaratul majelis, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. selamat berbuka puasa teman-teman. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih.